Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaisul Haq dengan NIM 2202016090. Program studi HKI akan menjelaskan materi ujian komprehensif penguji 2 dengan penguji Ibu Naili Anafah. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai fikih. Soal pertama, jelaskan bagaimana definisi fikih, syariat, usul fiqh, dan hukum Islam. Fikih secara bahasa mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu al-fahmu al-mujarrad, yang berarti mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja, dan al-fahmu ad-daqi, mengerti secara mendalam dan lebih luas. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang detail. Kemudian syariat adalah sesuatu atau hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabinya, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan cara berbuat, yaitu hukum-hukum cabang, atau yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu hukum-hukum pokok keimanan. Dan untuk itulah dikodifikasikan ilmu kalam. Syariat disebut juga dengan agama. Kemudian usul fiqh. Usul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam membuat hukum syara mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil yang terperinci. Selanjutnya, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi setiap pemeluk agama Islam. Soal kedua yaitu jelaskan bagaimana definisi ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, dan munakahat. Ibadah adalah segala perbuatan atau perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau perhubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan atau hak-hak kebendaan, serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka. Kemudian siyasah adalah memimpin atau mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Selanjutnya jinayah. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau taksir. Kemudian munakahat adalah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan wadi dengan lafaz nikah atau taswij, atau yang semakna dengan lafaz keduanya. Soal selanjutnya, jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Hukum Islam tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Pada awal periode, yakni masa Rasulullah, sumber hukum Islam yaitu hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat menemukan kejadian-kejadian baru yang sebelumnya tidak ada, sehingga memaksa para sahabat untuk melakukan ijtihad dengan memutus suatu perkara, memberikan fatwa atau menetapkan suatu hukum syara. Sehingga pada periode ini sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Kemudian pada periode tabi'in, dan imam-imam mujtahid, kekuasaan Islam semakin luas dan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, sehingga masalah-masalah baru terus bermunculan. Pada periode ini sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid. Pada abad ini juga dimulailah pembukuan hukum-hukum syara seiring dengan pembukuan hadis.
kitab yang pertama kali disusun dan sampai kepada kita pada saat ini, yaitu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas atas perintah Khalifah Al-Mansur, yang berisi tentang hadis-hadis, fatwa dari sahabat, tabi'in, serta tabi'it tabi'in. Kemudian soal keempat, sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat yang pertama, Islam, baligh, berakal. Kemudian syarat-syarat sholat, sucinya anggota tubuh dan pakaian dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kemudian menutup aurat, terus berdiri di tempat yang suci, mengetahui waktu sholat, dan menghadap kiblat. Selanjutnya rukun-rukun sholat. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, tumanina ruku. Ketujuh, i'tidal. Kedelapan, tumanina i'tidal. 9, sujud. Ke-10, tumanina sujud. 11, duduk di antara dua sujud. 12, tumanina duduk di antara dua sujud. Ke-13, duduk tasyahud akhir. Ke-14, tasyahud akhir. Soal selanjutnya, sebutkan dalil Al-Quran tentang kebolehan mengqashar sholat dan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar bagi umat Islam dan syarat-syarat yang menyebabkan diperbolehkannya sholat jamak qashar. Dalil Al-Quran mengenai kebolehan mengqashar sholat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat qashar. Yang pertama, niat sholat duhur jamak qashar takdim. Sholli fardhu duhri qasron majmu'a ma'al asri jam'a takdim imaman rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat asar jamak qashar takhir. Sholli fardhu asri qasron majmu'a ma'al duhri jam'a takhir imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, melaksanakan sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat kemudian salam. Selanjutnya, syarat-syarat kebolehan mengqashar. Yang pertama, minimal perjalanan 2 marhalah atau 89 km. Kedua, tujuan perjalanan tidak untuk maksiat. Ketiga, tujuan perjalanan jelas. Keempat, melewati pemukiman dari tempat menetapnya. Kelima, menjaga niat qasharnya. Keenam, tidak boleh bermakmum pada orang yang sholat sempurna. Ketujuh, mengetahui kebolehan mengqashar sholat. Kemudian soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat dan 8 kelompok asnaf yang berhak menerima zakat serta dalilnya. Jenis-jenis zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada saat Idul Fitri. Besaran zakat ini sekitar 1 sok atau 4 mud atau 3,5 liter atau 2,5 kg dengan berisi makanan pokok daerah yang bersangkutan. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah kewajiban mengeluarkan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang telah mencapai nisab dan haul untuk dibagikan kepada 8 kelompok penerima zakat. Jenis-jenis harta yang bisa dizakatkan antara lain yang pertama, binatang ternak seperti sapi, unta, kerbau, dan kambing. Kemudian emas dan perak.
kemudian tanaman yang menguatkan, kemudian buah-buahan, serta barang perniagaan. Selanjutnya 8 kelompok penerima zakat antara lain: yang pertama miskin, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Dalil zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas sholata sakanul lahum wallahu sami'un alim. Soal selanjutnya, sebutkan dalil tentang kewajiban berpuasa Ramadan, serta sebutkan pula golongan orang yang harus mengqadha puasa, membayar fidyah, dan menunaikan kafarat. Dalil puasa Ramadan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kemudian golongan orang yang wajib fidyah dan mengqadha puasa, yaitu yang pertama, orang yang batal puasa karena mengkhawatirkan faktor lain seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk ibu hamil, apabila yang dikhawatirkan beserta anak bayinya dan dirinya sendiri, maka ia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Sementara apabila yang dikhawatirkan cuma dirinya sendiri, maka ia hanya wajib mengqadha tanpa harus membayar fidyah. Selanjutnya, golongan yang wajib fidyah. Golongan yang wajib qadha tetapi tidak wajib fidyah, yaitu orang yang lupa niat pada malam hari serta orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Kemudian orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah, yaitu orang gila yang karena kegilaannya tidak disengaja. Kemudian kewajiban kafarat, yaitu bagi orang-orang yang membatalkan puasa tanpa uzur yang syar'i dengan melakukan: yang pertama, memerdekakan budak; kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut; dan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Selanjutnya, orang yang tidak wajib qadha tapi wajib fidyah, yaitu orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa lagi. Kemudian orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah, yaitu orang-orang yang gila karena kegilaannya tidak disengaja. Kemudian untuk soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan syarat, rukun, dan wajib haji. Yang pertama, syarat-syarat haji. Ada Islam, balik, berakal, merdeka, adanya biaya, adanya alat transportasi, amannya perjalanan, dan waktunya masih memungkinkan. Sementara menurut Wahbah Suhaili, syarat haji ada 5, yaitu Islam, balik, merdeka, berakal, dan mampu. Selanjutnya, rukun haji. Yang pertama, ihram dengan niat; kedua, wukuf di Arafah; ketiga, tawaf ifadah; keempat, sa'i antara Safa dan Marwah; kelima, memotong rambut; keenam, tertib.
Kemudian wajib haji yang pertama ihram dari miqat, melempar jumroh, ula wusta aqobah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, serta memotong rambut. Soal selanjutnya, sebutkan dalil Al-Quran tentang kewajiban haji serta jelaskan perbedaan yang esensial antara ibadah haji dan umroh, dan coba jelaskan 3 cara pelaksanaan haji. Dalil pelaksanaan haji terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kemudian perbedaan esensial pelaksanaan ibadah haji dengan umroh. Yang pertama, untuk waktunya, umroh bisa dilakukan kapan saja, sementara haji dilakukan pada saat bulan Syawal, Dzulqa'dah, serta Dzulhijjah. Kemudian dari segi rukun dari ibadah umroh diantaranya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sementara rukun dari haji ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan wukuf di Arafah. Kemudian dari segi hukumnya, umroh dihukumi sunnah, sementara haji dihukumi wajib. Kemudian macam-macam pelaksanaan haji. Yang pertama ada ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu daripada ibadah umroh. Kedua ada qiron, yaitu yang menggabungkan antara ibadah haji dengan ibadah umroh. Dan yang ketiga ada tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian baru ibadah haji. Soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana tahapan-tahapan pemeliharaan terhadap jenazah. Tahapan pemeliharaan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah, adalah membersihkan dan mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Kedua, mengkafani jenazah dengan ketentuan yang antara lain, yang pertama, kain kafan yang digunakan harus bagus, bersih, serta dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki yaitu 3 lapis, sementara bagi jenazah perempuan 5 lapis. Ketiga, sebelum digunakan, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Keempat, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Tahapan selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Untuk niat sholat jenazah laki-laki yaitu sholli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati lillahi ta'ala. Sementara untuk niat sholat jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian melaksanakan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Di antaranya takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, takbir ketiga membaca doa. Untuk jenazah laki-laki membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sementara untuk jenazah perempuan membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya takbir keempat membaca doa. Untuk jenazah laki-laki membaca Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sementara untuk jenazah perempuan membaca doa Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa laha. Kemudian ditutup dengan salam. Tahapan terakhir yaitu mengkuburkan jenazah. Sebelum proses penguburan jenazah, sebaiknya membuat lubang kubur dulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau busuk jenazah tidak sampai tercium ke atas. Selanjutnya jenazah diturunkan secara perlahan ke dalam liang kubur dengan dimiringkan ke arah kiblat, serta tali ikatan pada kepala dan kaki jenazah dilepas.